Nah, oke. Selanjutnya masuk ke materi 2 yaitu sejarah perkembangan optik. Nah, di dalam sejarah perkembangan optik ini, hal ini lebih berkembang dan dapat dipercaya dengan menggunakan prinsip Maxwell seperti itu, dengan persamaan Maxwell. Nah, di dalam perkembangan optik ini terdapat beberapa periode yang mendasari perkembangan fisika dalam bidang optik. Nah, periode tersebut diantaranya periode pertama, kedua, dan ketiga. Periode pertama, para tokoh lebih mengemukakan pandangannya tanpa suatu eksperimen. Nah, di dalam periode ini, optika pada masa ini hanya berupa teori-teori tanpa pembuktian ataupun eksperimen yang sistematis. Nah, begitupun Aristoteles menyatakan pandangannya tentang cahaya yang melambat lurus dan dapat dipantulkan ke segala arah, juga menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sebelum akhirnya ditemukan dan dibuat cermin cekung Archimedes seperti itu. Nah, di sini Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi mengungkapkan kemungkinan mudah untuk menipu mata kita dengan ilusi optik, sehingga beliau berpandangan bahwa penglihatan merupakan sebuah bentuk yang diterima oleh mata seperti itu. Nah, konsep yang digagas oleh Aristoteles tersebut dibantah oleh ilmuwan Islam Al-Kindi yang menyatakan penglihatan ditimbulkan dari suatu pencahayaan yang tertuju ke objek. Nah, di sini Archimedes menemukan dan membuat cermin cekung ketika bangsa Romawi memerangi bangsa Yunani, sehingga dari cermin cekung tersebut dapat membakar kapal-kapal bangsa Romawi seperti itu. Nah, di sini tokoh yang terkemuka yang sering disebut sebagai bapak geometri yaitu Euclides, tokoh Yunani yaitu Claudius Ptolemy, juga memaparkan sebuah teori yang belum sempurna mengalami pembiasaan cahaya dikenal dengan hukum Ptolemeus seperti itu. Next, lanjut ke periode 2. Nah, di dalam periode 2 ini, masa ini ditandai dengan munculnya banyak eksperimen dalam membuktikan penemuan-penemuan baru pada tahun 1500 sampai 1800-an Masehi seperti itu. Nah, di dalam periode 2 ini, Alhazen melakukan eksperimen yang menghasilkan hampir mendapatkan formula yang saintifis untuk lensa yang cembung. Nah, di mana Henry Persei menemukan sebuah teleskop, namun beliau tidak mau mematenkan penemuannya, sehingga sejak mendengar hal tersebut pada tahun 1609 Masehi, Galileo Galilei itu menemukan sebuah teleskop model baru yang awalnya mampu menghasilkan pembesaran sebanyak 9 kali. Nah, sehingga teleskop Galileo itu diperbaiki oleh Newton, mampu melakukan pembesaran sebanyak 40 kali. Nah, teleskop pembuatan itu disebut dengan teleskop refleksi seperti itu. Nah, teori warna Newton yang menegaskan bahwa dalam keadaan apapun warna adalah interaksi antara berkas cahaya dengan objeknya. Nah, di sini teori Huygens mengenai cahaya yang bersifat sebagai gelombang, di mana teori tersebut diperkuat oleh eksperimen Foucault dan Fizeau dan menunjukkan bahwa kecepatan cahaya di dalam air akan lebih kecil dibandingkan ketika berada di udara. Nah, di sini Wellbord-Znaim mencetuskan sebuah formula pembiasaan cahaya yang sekarang dikenal dengan hukum Sinus, dengan sebutan lain dalam bahasa Prancis yakni hukum Descartes. Nah, kenapa demikian? Karena pada tahun 1637 Masehi, nah seorang ilmuwan yang bernama René Descartes membuat sebuah tulisan yang berjudul Discourse on Method. Nah, yang menjelaskan dalam buku tersebut menjelaskan hukum Sinelius dalam bentuk sinus dalam argumen kekerkalan momentum seperti itu. Nah, di sini antara periode 1 dan periode 2 ini, periode 1 para tokoh itu lebih mengungkapkan pendapatnya tanpa satu eksperimen, akan tetapi di periode 2 ini lebih banyak eksperimen dalam membuktikan penemuan-penemuan barunya seperti itu. Terima kasih.